Halo Sobat KKS, bayangkan seorang striker yang punya kekuatan seperti tank, kaki kiri yang bisa meledakkan gawang lawan, dan digadang-gadang sebagai penerus Ronaldo fenomeno. Tapi tiba-tiba, semua berubah. Dari calon legenda Inter Milan, menjadi pemain yang karirnya hancur berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Adriano? Apakah benar kematian ayahnya menghancurkan segalanya? Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, follow, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah Adriano hanya kurang profesional, atau memang ada alasan yang membuatnya terpuruk? Adriano Leite Ribeiro, atau yang lebih kita kenal sebagai Adriano, adalah pemain yang punya segalanya. Kekuatan, kecepatan, skill menggiring bola, dan yang paling gila, tendangan roketnya. Saat masih muda di Flamengo, bakatnya sudah terlihat jelas. Inter Milan pun tak mau kehilangan kesempatan dan merekrutnya ke Eropa. Awalnya, Adriano sempat dipinjamkan ke Fiorentina dan Parma. Dan di sanalah dia membuktikan bahwa dia bukan striker biasa. Di Parma 2002-2003, ia mencetak 22 gol dalam 36 pertandingan. Inter pun langsung membawanya kembali. Bersama Nerazzurri, Adriano seolah menjadi monster di depan gawang. Julukan L'Imperator atau Sang Kaisar pun lahir. Tapi inilah titik balik yang mengubah segalanya. Pada tahun 2004, di saat karirnya sedang naik-naiknya, kabar duka datang dari Brasil. Ayahnya meninggal dunia. Buat Adriano, ayahnya adalah segalanya. Sosok yang selalu mendukungnya sejak kecil. Saat menerima kabar itu, dia menangis di ruang ganti Inter Milan. Rekan setimnya, Javier Zanetti, pernah bercerita, hari itu, Adriano menerima telepon dari Brasil. Dia berteriak begitu keras, lalu melemparkan ponselnya. Setelah itu, dia menangis tanpa henti. Sejak hari itu, Adriano berubah. Benar saja, setelah tragedi itu, Adriano bukan lagi Adriano yang dulu. Awalnya, Inter dan pelatih Roberto Mancini masih memberikan kepercayaan penuh. Adriano masih bisa mencetak gol, tapi kita semua bisa melihat ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Di luar lapangan, Adriano mulai sering pesta, minum alkohol, dan kehilangan motivasi. Latihan sering dia lewati, berat badannya naik drastis, dan mentalnya semakin rapuh. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat Inter Milan menghadapi AC Milan. Dalam satu momen, Adriano yang dulu begitu kuat, terlihat mudah kehilangan bola dan kehabisan tenaga hanya dalam beberapa menit. Inter akhirnya menyerah. Adriano dipinjamkan kembali ke Brasil, ke São Paulo, dan Flamengo. Bukannya bangkit, Adriano semakin terpuruk. Di Brasil, pesta dan alkohol semakin menjadi-jadi. Kisah yang paling bikin miris adalah saat Adriano memilih meninggalkan sepak bola untuk tinggal di daerah favela, tempat yang penuh dengan kejahatan dan narkoba. Bagaimana bisa pemain sehebat ini jatuh begitu dalam? Banyak yang menyalahkan Adriano, karena tak bisa menjaga profesionalisme. Tapi di sisi lain, ada juga yang memahami betapa beratnya kehilangan orang yang paling dicintai. Sepak bola modern tidak hanya butuh fisik dan skill, tapi juga mental yang kuat. Adriano mungkin punya segalanya di lapangan, tapi tanpa dukungan mental yang stabil, bahkan pemain terbaik pun bisa jatuh. Sekarang, Adriano sudah jauh dari dunia sepak bola. Dia hanya menjadi legenda yang tinggal cerita. Dari seorang kaisar di Inter Milan, menjadi sosok yang terlupakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus menyalahkan Adriano? Ataukah ini contoh betapa kerasnya kehidupan yang bisa menghancurkan siapa saja, bahkan yang paling berbakat sekalipun? Apa pendapat kalian? Apakah Adriano adalah korban keadaan, atau dia hanya kurang profesional? Komentar di bawah. Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Dan jangan lupa subscribe, follow, dan nyalakan notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita sepak bola lainnya.